Sugeng siang kawan-kawan semua, masih bersama channel saya Sinau Bareng Irwan. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas terkait dengan bulan Muharram, di mana bulan Muharram ini kan kalau di tanah Jawa ini kan biasanya masyarakat menyebutnya dan kita cenderung kaitannya dengan hal-hal yang sifatnya mistis atau magis, atau masyarakat kita sendiri mengaitkan hal-hal sesuatu di bulan Muharram ini dengan hal-hal yang sifatnya gaib. Kenapa bisa seperti itu? Saya mau membahas sedikit sejarah daripada bulan Muharram sendiri, di mana bulan Muharram sendiri atau yang disebut dengan bulan Suro itu sendiri bulan yang diciptakan atau lahir daripada sejarah dahulu oleh Sultan Agung. Jadi kira-kira tahun 1613 sampai 1645 sendiri Prabu Sultan Agung sendiri berusaha menyatukan kalender Jawa atau kalender Jawa dan juga Hindu waktu dulu disatukan atau diakulturasikan dengan tanggalan daripada Islam itu sendiri, sehingga kepercayaan masyarakat Jawa dulu akan datangnya Aji Saka itu sebagai pembawa atau sebagai orang yang bisa menaklukkan di tanah Jawa, yang mana pada era dulu itu tanah Jawa dikenal dengan sangat angker. Nah, sehingga kemudian hal-hal yang sifatnya mistis, gaib atau disebut sebagai bulan yang memang sangat suci menurut kepercayaan masyarakat Jawa. Nah, sehingga nilai-nilai yang seperti itulah yang sampai sekarang ini dianut. Bahkan pada momentum kali ini masyarakat kita juga banyak sekali yang memang masih melestarikan dan meyakini terhadap sejarah akan dulu sampai pada sekarang ini, dan sampai kemudian hari itu selalu dijalankan. Nah, sehingga dari hal-hal yang sifatnya turun-menurun itu tadi, yang sampai sekarang ini sampai dilakukan secara terus-menerus, orang itu yang memang terhadap budaya yang semakin berkembang sampai sekarang ini mempunyai sebuah pendapat atau versi yang berbeda-beda. Setidak-tidaknya itu ada dua pertentangan. Yang pertama itu kelompok yang menganggap bahwa budaya yang kemarin ini dilakukan budaya malam satu suro, atau mungkin setidak-tidaknya di bulan suro inilah. Nah, kelompok pertama itu mengatakan bahwa budaya yang berkembang di masyarakat kita dan dibudayakan sekarang ini, yang biasanya mencuci keris, terus mencuci golok dan lain sebagainya, itu merupakan sebuah budaya yang sangat dilarang oleh ajaran agama. Sehingga kelompok inilah yang secara tidak langsung menolak daripada budaya yang sekarang ini berkembang. Dan yang kedua, kelompok yang masih mempertahankan nilai-nilai budaya atau yang disebut sebagai kelompok tradisional, di mana kelompok ini sangat menjunjung tinggi kebudayaan yang dari dulu itu sampai sekarang ini berkembang. Dan akhirnya mau tidak mau ini adalah sebuah budaya yang harus saya lakukan, dan
terkadang seakan-akan ini wajib dilakukan gitu loh. Nah, sehingga mau tidak mau antara dua kelompok A dan B ini sendiri saling bertentangan dan tidak ada titik temunya. Bahkan ada juga yang mengatakan bahwa budaya ini dikatakan musyrik. Nah, akhirnya saya mau berusaha memetik dari perdebatan atau pertentangan terhadap pemikiran dua kelompok ini. Yang satunya agak sedikit keras atau konservatif, yang satunya juga konservatif tapi yang sifatnya tradisional. Nah, pertanyaannya muncul, apakah budaya yang berkembang ini apakah musyrik atau syirikkah yang berkembang sampai sekarang? Nah, sekarang kita melihat itu mengambil sisi positif dan sisi kebijaksanaan. Dan kita sebagai masyarakat Indonesia, termasuk saya sendiri orang Jawa, saya mau berusaha mengambil sisi positif atau sisi kebijaksanaan terhadap budaya atau yang setidak-tidaknya dua orang ini, dua kelompok ini yang bertentangan. Nah, akhirnya budaya itu yang sampai sekarang ini berkembang, mau tidak mau kita sebagai masyarakat Jawa atau mungkin luar Jawa mau tidak mau akan menghadapi sebuah realitas yang berkembang sampai sekarang ini gitu loh. Nah, oke. Budaya kita yang sekarang ini berkembang, silahkan berkembang, akan tetapi budaya ini atau mungkin saya contohkan mengambil contoh di masyarakat, misalnya budaya yang mencuci keris atau mencuci benda-benda yang sifatnya keramat. Nah, artinya dari ritual itulah kita tidak boleh menganggap bahwa mencuci benda itu sendiri, tidak boleh meyakini bahwa benda ini ketika sudah dicuci itu bisa mendatangkan sebuah berkah, atau bahkan menganggap bahwa benda ini menjadi lebih sakti, lebih hebat, atau mungkin mendatangkan rezeki dan lain-lain, yaitu dikatakan musyrik. Nah, akhirnya oke lah, budaya seperti itu silahkan berkembang, akan tetapi ya kita menyikapinya bahwa ya silahkan berkembang, akan tetapi ya mencuci ya sekedar mencuci. Tapi filosofi yang terbesar dan yang paling penting di bulan ini adalah yang termasuk malam satu suro itu sendiri, ya kita dengan peristiwa yang dulu, dengan peristiwa Islam yang dimana bulan ini memang ada sejarahnya para nabi juga gitu. Artinya kita momentum pada bulan ini atau mungkin kemarin pada malam satu suro itu sendiri kita jadikan sebagai momentum untuk bermuhasabah, memperbaiki diri supaya kedepannya lebih baik lagi. Dan juga silahkan adat yang selama ini berkembang, ya silahkan berkembang, akan tetapi kita mengembangkan beberapa ritual yang ada di masyarakat itu jangan sampai mengalihkan ketauhidan kita atau kepercayaan kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya silahkan berkembang, akan tetapi jangan sampai meyakini sebuah benda itu melebihi atau berpaling iman kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Kira-kira begitu kawan. Jadi kita mengambil sisi kebijaksanaan dari dua kelompok ini yang sangat bertentangan. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.